Selamat datang di bimbingan belajar Klinik Jenius, bimbingan tempat siswa-siswi yang ambis belajar meraih masa depan dan sukses. Masih bersama dengan saya Pak Samuel, salah seorang guru matematika, pengajar matematika di bimbingan belajar Klinik Jenius. Pada bab ini saya masih membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, salah satu bab di kelas 10. Namun kalau pada video sebelumnya saya sudah membahas banyak hal tentang persamaan nilai mutlak, maka pada video kali ini dan berikutnya nanti saya akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak itu sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan pertidaksamaan nilai mutlak? Maka mari kita lihat sekarang. Mari kita pahami secara konsep dan pengertian pertidaksamaan nilai mutlak. Tapi sebelum kita masuk pada konsep dan pengertian pertidaksamaan nilai mutlak, kita mundur sejenak tentang konsep dan pengertian dari persamaan nilai mutlak atau nilai mutlak itu sendiri. Sebelumnya, pada video yang pertama, saya sudah menjelaskan bahwa nilai mutlak itu adalah jarak antara titik nol ke bilangan tertentu pada garis bilangan. Itulah yang dimaksud dengan nilai mutlak. Jadi kalau misalnya saya katakan harga mutlak X, nilai mutlak X sama dengan 2. Itu artinya berapakah X yang berjarak 2 satuan dari titik nol. Jadi kalau digambarkan dalam garis bilangan, berapakah X yang berjarak 2 satuan dari titik nol. Jadi kalau ini titik nol, yang jaraknya 2 satuan dari titik nol itu bisa ke kanan dari 0, 2 satuan, berarti kita akan ketemu 2. Kemudian 2 satuan ke kiri dari 0. 2 satuan ke kiri berarti dia nanti ketemu titik min 2. Jadi nilai X-nya itu adalah sama dengan min 2. Dan sama dengan 2. Berikutnya, misalnya dikatakan X min 3 sama dengan 4. Ini artinya apa? Berapakah nilai X yang berjarak 4 satuan dari 3? Dari bilangan 3 pada garis bilangan. Jadi, kalau dibuat 3, berjarak 4 satuan dari 3, berarti bisa ke kanannya 3, sepanjang 4 satuan, itu berarti nanti ketemu 7, atau berjarak 4 satuan ke kiri dari 3, itu artinya nanti kita akan ketemu min 1. Maka kita akan mendapatkan X-nya sama dengan min 1, dan X-nya sama dengan 7. Nah, itu tentang persamaan nilai mutlak atau nilai mutlak itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana yang dimaksud dengan pertidaksamaan nilai mutlak? Saya pakai dengan harga mutlak X sama dengan 2, tapi saya rubah menjadi harga mutlak X kurang dari sama dengan 2. Artinya apa? Berapakah nilai X yang berjarak kurang 2 satuan dari 0. Saya ulangi ya, berapakah nilai X yang jaraknya kurang 2 satuan dari titik 0. Jadi kalau misalnya saya katakan, kita buat dalam garis bilangan, ini titik 0, yang jaraknya kurang dari 2 satuan. Berarti bisa jaraknya 1 satuan, bisa setengah satuan, bisa 1,5 satuan. Pokoknya dia kurang 2 satuan jaraknya. Jadi kita ambil dulu, kalau 2 satuan berarti dia 2. 2 satuan. Ke kiri dari 0 juga min 2, 2 satuan. Tetapi yang diminta jaraknya kurang dari sama dengan 2. Berarti bisa dia yang 1 satuan jaraknya, bisa yang setengah satuan jaraknya. Itu artinya nanti kita akan ketemu interval di sini bahwa si X-nya itu berada di antara atau mulai dari min 2 sampai dengan 2. Karena yang jaraknya kurang 2 satuan dari 0 itu mulai dari 2 sampai dengan 2. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian yang berikutnya, harga mutlak X kurang dari sama dengan 4. Nah,
apa yang dimaksud dengan harga mutlak X minus 3 lebih kecil sama dengan 4. Harga mutlak X min 3, nilai mutlak X min 3 kurang dari sama dengan 4. Nah, itu artinya yang mau kita cari adalah berapakah nilai X yang jaraknya kurang 4 satuan dari titik 3. Jadi kalau kita gambarkan titik 3 di sini, ya, kita ambil dulu jaraknya yang 4 satuan dari 3, berarti ke kanan 4 satuan. Dan ke kiri dari 3, berarti ini 7 ya, di sini 7, ini 4 satuan, kemudian jaraknya 4 satuan, berarti dia min 1. Nah, yang jaraknya jaraknya kurang dari 4 satuan dari 3, itu artinya mulai dari min 1 sampai dengan 7. Karena yang ditanya juga bisa berarti yang 3 satuan, jaraknya yang 2 satuan, 1 satuan. Kira-kira seperti itu. Sehingga yang jaraknya kurang 4 satuan dari 3 itu ya di antara mulai dari min 1 sampai 7. Nah, itulah kira-kira yang dimaksud dengan ketidaksamaan nilai mutlak. Ya. Nah, secara umum pertidaksamaan nilai mutlak ini nanti bisa dibuat dalam sebuah formula khusus bahwa yang pertama, harga mutlak dari sebuah fungsi apabila dia kurang dari sama dengan K, di mana K ini adalah bilangan positif, maka fungsi itu fx itu nanti berada di antara minus K sampai dengan K. Seperti yang sudah saya jelaskan di sini. Nah, sekarang yang kedua, ya, untuk yang lebih besar. Bagaimana kalau misalnya yang diminta adalah X min 2 lebih besar sama dengan 3. Harga mutlak atau nilai mutlak X min 2 lebih besar sama dengan 3. Itu artinya yang ditanya adalah berapakah nilai X yang jaraknya lebih dari 3 satuan dari titik atau dari bilangan 2. Jadi kalau kita buat di sini bilangan 2 yang jaraknya 3 satuan berarti ke kanan dari 2, yaitu 5, dan ke kiri dari 2 sepanjang 3 satuan, berarti di sini min 1. Namun yang diminta adalah yang jaraknya lebih dari 3 satuan, lebih dari sama dengan 3 satuan. Berarti dia bisa yang 4 satuan ke kanan, 4 satuan ke kiri, bisa 5 satuan ke kanan, 5 satuan ke kiri. Artinya nanti yang diminta adalah lebih dari 5 atau kurang dari min 1. Jadi, intervalnya nanti adalah X-nya kurang dari sama dengan min 1 atau X-nya lebih dari sama dengan 5. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga bisa kita buat dalam formulasinya, yaitu yang kedua, apabila sebuah fungsi ya lebih besar sama dengan K, nilai mutlak dari sebuah fungsi fx lebih besar sama dengan K, untuk K-nya tentu harus bilangan positif. Maka fx nanti lebih kecil sama dengan minus K atau fx-nya lebih besar sama dengan K. Itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, apabila dikatakan bahwa nilai mutlak fx lebih besar sama dengan nilai mutlak gx, ya, maka nanti yang kita lakukan di sini adalah cara mengkuadratkan. Jadi, fx kuadrat lebih dari sama dengan gx kuadrat. Begitu juga dengan yang keempat. Nilai mutlak fx lebih kecil sama dengan nilai mutlak gx. Maka solusinya nanti dengan cara kuadrat. Fx kuadrat lebih kecil sama dengan gx kuadrat. Nah, jadi ada 4 rumus atau bentuk atau sifat dasar dari pertidaksamaan nilai mutlak.
Saya rasa saya cukupkan di sini saja mengenai konsep dan pengertian dari pertidaksamaan nilai mutlak. Kita akan lanjut dengan pembahasan soal-soal dari masing-masing tipe dari 1, 2, 3, 4. Rumus dasar ini atau sifat dasar ini. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat apa yang saya jelaskan di sini. Kalian bisa pelajari lagi di rumah, latihlah diri secara mandiri di rumah untuk meningkatkan kemampuan kalian. Terima kasih, tetap semangat, tekun belajar, dan teruslah berdoa. Merdeka!